direct. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. terima kasih banyak teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan menunggu beberapa teman-teman yang join hari ini. Hari ini saya akan share sebuah materi tentang pastinya berhubungan dengan TKM, yaitu 5R, Lean Manufacturing, kemudian safety dan abnormality. Nah, untuk safety dan abnormality saya akan bahas di lebih dalamnya di pertemuan yang akan datang ya. Hari ini saya akan bahas safety-nya sedikit saja. Kemudian untuk 5R dan Lean Manufacturing. Oke, sudah beralih layar ya teman-teman semua, sudah kelihatan. Nah, pada dasarnya teman-teman ketika kita bekerja itu kita memiliki yang namanya prinsip-prinsip dalam bekerja. Dimanapun kita bekerja pasti akan ada yang namanya prinsip. Budaya organisasinya kah, ataupun misalnya dari mulai eh, pelaksanaan dari sistem ataupun SOP yang ada di sana, kemudian juga basic mentality yang biasanya, kemudian rule dan lain-lain. Semua perusahaan memiliki prinsip kerja, memiliki yang namanya work ethic, biasanya seperti itu ya, atau work principle. Nah, dalam prinsip kerja itu sangat berbeda-beda. Hari ini saya akan bahas tentang salah satu manajemen yang diterapkan dalam manufacturing, dan ini berhubungan sekali dengan namanya TPM yang sedang kita akan bahas. Nah, yang pertama, kalau bicara tentang TPM, manufacturing, itu kan pasti ujung-ujungnya itu berada di level atas ini kan ya, yaitu quality, cost, delivery, safety, dan moral. Jadi ketika kita memiliki sebuah perusahaan lah, katakanlah gitu ya, karena teman-teman di sini kan didesain untuk jadi seorang entrepreneur. Ketika kita ingin membuat satu perusahaan atau misalnya kita masih bekerja di sebuah perusahaan, khususnya sekarang misalnya perusahaan manufacturing, tapi bukan berarti ini hanya untuk perusahaan manufacturing saja, tidak. Nah, kenapa saya mengambil Lean Manufacturing? Karena pertama, kalau misalnya kita sekarang di kampus Bekasi kan secara umum perusahaan-perusahaan di Bekasi itu lebih ke manufacturing ya, lebih ke manufaktur dibandingkan dengan pariwisata. Nah, kalau misalnya di Bali beda lagi pastinya. Jadi saya akan mengerucutnya kepada manufacturing tadi. Yang keduanya, ilmu manufacturing ini, ilmu Lean Manufacturing itu adalah ilmu yang sudah lama sekali tapi masih sangat representatif diimplementasikan di zaman now. Masih sangat sangat memberikan dampak yang signifikan kalau kita terapkan di era kontemporer saat ini, gitu ya. Jadi ini memang datangnya dari Jepang saat tahun 1950-an gitu ya, ketika kita menikmati masa-masa awal-awal kemerdekaan, mereka udah punya sistem sendiri teman-teman semua. Nah, baik itu manufacturing, kemudian juga project management, itu semua datangnya dari Toyota, yang saya pelajari itu. Nah, dalam sesi kali ini, ketika teman-teman mau mencapai 5 hal menjadi kualitas terbaik, harganya termurah, proses tercepat, safety yang terbaik, dan moral yang tinggi, ya sama seperti kampus kita yang M-nya itu moral tinggi, itu ada elemen-elemen yang harus kita terapkan, harus kita benahi di awalnya dulu. Anda tidak bisa membangun atap kalau tidak ada pondasi. Intinya begitu kan ya. Nah, pondasinya adalah di safety, di 5R, dan di work standard ataupun SOP. Safety, kalau bicara tentang safety, secara umum begini, Anda nggak boleh atau Anda jangan mau melakukan segala sesuatu kalau misalnya ada unsur bahaya di situ. Ya, sama misalnya sekarang ya, Miss Eka, misalnya Mbak Eka mau masak mie instan aja yang gampang. Ternyata misalnya kompornya itu eh, gasnya kabelnya itu misalnya bocor, itu kan nggak safety, ya kan? Berarti jangan dilakukan dan pasti Mbak Eka juga bakalan mau kan? Nah kemudian misalnya gini, oke, kompornya nggak bocor atau selang gasnya tidak bocor, tapi ternyata kompornya itu kotor, berkarat, kemudian juga di sana masih ada tempat wajan, tempat
tempat memasaknya itu masih ada kerak-keraknya, kemudian masih ada makanan basi yang berada di situ gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Eka mau nggak melakukan masak tadi? Pasti males kan? Gitu karena tempatnya kotor, berbau, kemudian juga mungkin tidak ada sedotan exhaust fan-nya. Nah, pasti nggak mau meskipun tadi safety, tapi kalau misalnya di situ ternyata 5R-nya tidak dijalankan, pasti males untuk melakukan itu. Demikian juga di manufaktur, teman-teman semua, atau di dalam lingkungan pekerjaan kita. Penting banget safety dengan 5R tadi. Atau misalnya gini, di sini Mas Wiyanta misalnya mau ngelas. Ternyata ketika kita mau ngelas, ini tidak ada kacamata lasnya, kemudian juga kabel lasannya itu terkelupas, misalnya gitu kan. Pasti nggak bakalan mau, karena apa? Tidak safety di situ. Nggak mungkin kita melototin cahaya yang begitu menyilaukan sambil kita melas, karena tidak safety, teman-teman semua. Kalau misalnya sudah disiapkan nih, kacamata lasnya sudah, kabelnya juga tadi sudah oke, semua perlengkapan sudah oke. Tapi ternyata ketika misalnya Mas Wiyanta masuk ke dalam lingkungan workshopnya ataupun bengkelnya, area kerjanya, ternyata area kerjanya itu berantakan. Kabelnya malang melintang, kemudian ada bekas teman-teman kita yang shift 3 misalnya ya, bekas mereka makan di situ, bekas makanannya masih berserakan itu. Nah, pasti Mas Fianta juga akhirnya kesal kan dan nggak mau kan kerja kayak gitu. Ini yang menandakan bahwa safety dan 5R itu perlu kita terapkan di dalam lingkungan perusahaan kita masing-masing. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana caranya agar lingkungan kita itu safety. Sebetulnya semua berasal dari diri kita sendiri. Kita harus yang mengawali teman-teman semua. Mindset kita yang harus dibangun untuk bisa safety. Nah, in case ada unsur-unsur bahaya di dalam lingkungan perusahaan kita, maka kita sudah harus yang namanya menghilangkan unsur bahaya tersebut dengan cara segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Kelihatan nggak? Saya kecilin ya. Nah, segitiga terbalik inilah bagaimana kita melakukan yang namanya penghilangan resiko daripada bahaya yang ada di lingkungan perusahaan kita. Yang pertama adalah dengan cara mengeliminasi. Sorry kalau tulisannya tidak terlalu jelas ya, karena saya menuliskan pakai tangan. Eliminasi itu adalah menghilangkan sumber dari bahaya. Contoh gini, kemarin saya dapat staff dan laporan, Pak, anak-anak magang mau praktek, Pak. Oke, praktek di mana? Ini mesin press, ya. Oke, anggap ini mesin press yang ada di perusahaan saya. Di mesin press, Pak. Oke, kemudian juga anak-anak magang mau praktek mesin press, kemudian juga biasanya juga ini dilakukan untuk karyawan-karyawan new employee ya yang baru. Nah, saya lihat ini ada unsur bahayanya Mas Agung. Iya Pak, ini ada unsur bahayanya Pak, gitu. Saya tahu. Oke, terus gimana Pak? Dihilangin aja gimana Pak? Prakteknya ya nggak bisa dihilangin mesinnya gimana ya nggak bisa juga kan? Kalau dihilangin mesinnya mereka nggak bisa praktek. Nah, artinya bahwa di sini berarti tidak bisa kita melakukan eliminasi. Karena sumber bahayanya sudah jelas di situ di mesin press. Apa sih sumber bahayanya? Sumber bahaya yang pertama adalah terjepit. Sumber bahaya keduanya adalah kebisingan. Jadi ada dua sumber bahaya ya. Terjepit dan kebisingan. Kalau terjepit berarti bisa jadi nanti resikonya cacat. Resikonya adalah remuk, patah tulang, dan lain-lain gitu ya teman-teman semua. Sementara kalau kebisingan resikonya nanti yang timbul adalah tuli. Itu ya. Nah ini yang unsur bahaya yang ada di sana dihilangin nggak? Tidak bisa karena kita masih memerlukan itu. Maka kita beralih kepada cara yang kedua yaitu substitusi. Substitusi, diganti. Ya udah Pak, kalau kayak gitu ganti aja ya mesinnya sama mesin yang baru gitu ya, kata staff saya. Oke, kamu cari tahu mesin yang baru itu kayak gimana. Cari tahu, kemudian sehari kemudian dia bilang, ini Pak, mesinnya mesin dari Jerman, harganya 10 miliaran lebih. Itu tidak berisik dan ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya. Jadi dia bisa mendeteksi orang-orang sekitar 1 meter yang ada di lingkungan itu. Pokoknya udah canggih gitu ya.
Tapi dengan harga 10 miliar kan mahal banget. Saya nggak mungkin kan mengeluarkan budget sebesar itu untuk saat ini hanya untuk praktek anak magang ataupun untuk new employee. Itu saya bilang nggak bisa, Mas. Untuk saat ini saya masih belum bisa untuk beli sebanyak itu, semahal itu. Oke, kalau gitu sekarang panggil aja Mas orang engineering dan orang facility suruh turun ke sini. Mereka akhirnya turun teman-teman semua dan mereka melihat bagaimana kondisi dari mesin ini. Terus saya bilang, Mas tolong dibuat rekayasa engineering ataupun modifikasi agar mesin ini diturunkan atau dihilangkan level daripada unsur kecelakaannya tadi. Ya, terus dia bilang 1 minggu ya Pak. Oke, diperhatikan sama dia. Nah, di sini ada proses rekayasa engineering atau yang tadi modifikasi ya. Modifikasi ini 1 minggu kemudian mereka membuat sekat-sekat agar tidak terlalu bising. Kemudian ada bantalan-bantalan tersendiri gitu ya. Saya juga nggak terlalu paham lah. Pokoknya staf saya mengatakan udah Pak gitu. Terus saya lihat oh begitu ya. Gitu. Apalagi ada sensor dan ada 2 tombol sekarang dalam pengoperasian mesin tersebut. Jadi anak-anak magang nggak bisa tuh tangannya sembarangan. Eh, yang satu tangannya itu pegang menekan tombol, satu tangannya itu mungkin membetulkan jig ataupun material yang akan dipres. Udah nggak boleh kayak gitu ya. Sekarang pakai 2 tangan. Itu adalah bagian dari rekayasa engineering ataupun modifikasi yang dilakukan. Nah, sekarang ini sudah dilakukan. Apakah cukup? Belum cukup. Saya bilang sama staf saya, oke, kamu sekarang lakukan juga nih administrasi yang harus dilakukan di sana. Dibuatlah administrasinya dengan cara membuat prosedur, rule, visual management, dan lain-lain. Ini dibuatlah aturannya. Contoh, dibuatlah prosedur untuk orang-orang karyawan new employee yang mau praktek di sini harus lulus dulu teori dari dalam kelas berhubungan dengan mesin press. Jadi mereka harus lulus dulu, baru mereka boleh turun ke lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus didampingi dengan mentor yang berpengalaman di sana dengan kualifikasi tertentu. Itu nomor 2, teman-teman semua. Ya. Kemudian juga apalagi di sini administrasinya. Tadi visual management ada tempelan-tempelan yang akhirnya dibuat. Pastikan Anda lulus di sini, gitu kan ya. Mesin ini hanya dioperasikan dalam pantauan pengawasan mentor. Ada checklistnya di sini, di mana mentor tersebut melakukan implementasi tersebut. Nah, ada checklistnya juga teman-teman semua. Kemudian di sini pastikan Anda menggunakan APD dengan lengkap. Nah, ini adalah visual management. Ya, kalau di lingkungan produksi memang setiap mesin itu sudah ada foto-fotonya. Oh, siapa sih orang yang berhak untuk mengoperasikan itu? Kalau di lingkungan produksi. Tapi kan ini baru ya, baru dan nggak mungkin juga saya tempelin foto-foto anak magang di sini ya. Ya masih masih orang mereka juga magang gitu ya. Nah, jadi untuk administrasi ini kita melakukan yang namanya visual management, aturan-aturan tadi, mentoring, harus lulus seleksi, dan lain-lain. Itu adalah administrasinya. Ini kita lakukan, yes. Kemudian baru di sini teman-teman menggunakan yang namanya APD. Pastikan anak-anak magang ataupun karyawan yang baru masuk itu ketika dia praktek di sini menggunakan APD yang lengkap. Nah, itulah yang dinamakan hierarki pengendalian resiko. Tapi ingat, APD ini hanya 10% dalam menurunkan resiko dari kecelakaan ini. Jadi sekarang teman-teman paham ya, kalau bekerja itu, oh ini bahaya nih, APD-nya apa nih? Bukan APD dulu yang dipikirkan, tapi tahapan dari awal ini memungkinkan tidak. Gitu ya. Oke, clear? Saya pikir Anda paham untuk ini. Oke, sekarang saya akan beralih lagi ke PowerPoint yang tadi. Kita lihat teman-teman saya, ya, ketika kita sudah bisa menjalankan safety yang di bawah ini, oh safety-nya sudah dilakukan, maka kita masuk ke dalam tahapan berikutnya lagi, yaitu 5R. 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Tadi sudah saya ilustrasikan dengan Mbak siapa tadi yang masak ya, dengan Mas Wiyantna juga yang ngelas gitu, udah saya ilustrasikan.
Ini penting 5R diterapkan. Seperti apa 5R itu? 5R ini saya langsung ke bawah aja ya. Atau ya ini ke bawah nih. 5R ini adalah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja yang mana langkah-langkahnya itu diawali dengan ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, atau bahasa Jepangnya 5S gitu ya. Seri, Seton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, ringkas artinya bahwa kita membuang barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja kita. Contoh misalnya Anda punya tabel ya, punya meja, meja tempat kerja Anda, maka pastikan hanya barang-barang yang memang diperlukan saja yang ada di tempat meja Anda, di laci Anda. Kalau nggak diperlukan itu harus disingkirkan, karena itu memenuhi tempat, kemudian juga memang tidak memenuhi yang namanya kaidah dari 5R ini. Gitu contoh misalnya saya juga dulu pernah dapat teguran ketika saya masih belajar gitu ya menjadi junior staff. Saya suka banget yang namanya parfum. Saya koleksi parfum dari yang murah-murah sampai yang mahal itu ada di meja saya. Terus si Jepangnya itu bilang Yuan itu kenapa ya mejanya penuh parfum. Nah itu ya teman-teman semua. Nah, kalau memang kita perlu, cukup mungkin hanya beberapa saja atau mungkin satu saja gitu ya. Karena memang itu disesuaikan dengan keperluan. Anda koleksi sesuatu bukan berarti harus ditaruh di sana. Itu. Kemudian apalagi sepatu biasanya gitu ya. Dulu juga ketika saya resign, ternyata ada belasan parfum, ada 5 sepatu di kolong meja saya, itu diambilin sama teman-teman semua. Ini saya tidak menerapkan seiri ataupun ringkas, teman-teman. Kalau misalnya Anda perlu itu, Anda cukup menerapkan satu saja sebagai barang yang diperlukan, tapi kan jarang kan untuk dilakukan itu, termasuk juga sepatu. Kalau di tempat Anda sudah pakai sepatu safety, ya udah nggak usah yang namanya nyetok. In case Anda staff yang sering bepergian menjadi seorang PR, perlu sepatu yang formal, yang mungkin hanya beberapa kali kan ya dalam 1 bulan. Ya itu mungkin bisa dipersiapkan di bagasi mobil Anda, ataupun Anda bisa saja nyetok tapi hanya satu sepatu formal yang sering digunakan. Itu pokoknya ringkaskan, ya, tempat kerja Anda ringkaskan. Kemudian kalau bicara tentang rapi, kalau misalnya semua sudah ringkas, maka teman-teman harus melakukan penyetandaran terhadap penyimpanan barang tersebut. Untuk orang-orang ISO ataupun internal audit kayaknya sudah paham nih. Kalau misalnya masuk ke dalam dokumen, ruang dokumen, lemarinya ada labelnya. Ini lemari apa, dokumen apa, di hambalan 1 apa, hambalan 2 apa, hambalan 3 apa. Itu sudah mulai ada satu penyetandaran, satu labeling terhadap tempat-tempat barang. Begitu kan ya. Nah, itu kalau di tempat teman-teman termasuk juga saya pernah melihat di dalam lemari dokumen itu ada bantek-bantek yang diberikan tanda-tanda seperti segitiga gitu. Jadi kalau banteknya itu hilang ataupun diambil, maka segitiganya itu tidak akan utuh gitu, atau salah naro gitu ya. Gini teman-teman semua, ini lemari ya, ini hambalan 1 misalnya, ini hambalan 2. Nah, di dalam pintunya itu kan sudah ada label. Pokoknya ini sudah ada labelnya di dalam pintunya. Atau di sininya biasanya juga ada label gitu ya. Ini hambalan tentang apa. Katakanlah di sini sudah dibuatlah label-label tertentu gitu. Ini ada bantek-banteknya kan. Ya, katakan ini bantek ya teman-teman semua. Nah, di sini dibuat segitiga gitu. Diwarnain. Jadi diwarnain. In case ada staf atau siapapun yang mengambil bantek ini, misalnya bantek ini diambil, gitu otomatis kan segitiganya jadi bolong gitu ya di sini kan, terus dia naruhnya di mana di sini gitu ya, misalnya di sini begini kan. Nah, sementara di sini juga ada bantek-bantek yang lain dengan segitiga yang sama dengan warna yang berbeda. Nah, otomatis kan jadinya nggak sesuai teman-teman semua. Ini warna merah, yang ini warna biru, misalnya labelnya warna biru kalau ini dokumen apa misalnya. Dia ngambil barang, taruh ke sini, acak-acakan, jadi tidak sesuai kan segitiga ininya. Nah, di dalam lingkungan perusahaan tertentu ada yang kayak gini.
Gitu. Berarti dia sudah menerapkan tuh yang namanya bagaimana 5R tadi ya. Gini. Rapi berarti kita melakukan penyetandaran penyimpanan barang, termasuk di laci Anda. Laci pertama ini untuk dokumen in out ataupun untuk dokumen surat masuk surat keluar misalnya, atau atas surat masuk di bawah di laci kedua surat keluar, atau bisa jadi ya Anda yang menentukan lah ya pekerjaan Anda apa. Laci 1 misalnya ini laporan mingguan, laci 2 adalah laporan bulanan dan record-record tertentu. Kemudian dibantek di tempat di atas meja Anda ini adalah to-do list-nya yang sekarang sedang dilakukan. Itu tergantung daripada Anda. Yang terpenting Anda punya standarisasi. Ketika orang tahu, duduk di situ sudah tahu, oh ini pasti kebaca gitu ya. Oh ini untuk dokumen to-do list, ini untuk dokumen yang sudah lampau, ini dokumen weekly report. Sudah tahu gitu di hambalan yang mana yang akan dicari. Karena kan kadang-kadang ada beberapa staf yang tiba-tiba mungkin sakit atau ada keperluan dan harus menyerahkan dokumen tertentu, kan gampang kita ngasih taunya ya dengan kita menerapkan Seiton ini. Kalau resik itu menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kita, teman-teman semua. Artinya bahwa Anda punya meja, saat ini Anda beli, kemudian setahun yang akan datang meja itu Anda gunakan, meja itu tetap dengan tampilan yang sama ya. Tidak menunjukkan yang namanya kucel, kemudian juga coretan, goresan, dan lain-lain. Itu adalah resik. Contoh, saya ke Korea beberapa kali. Ketika tahun 2014 saya masuk ke GEC, Global Education Center, layoutnya masih sama, medanya masih sama gitu ya. Dan saya tanya, it's the same table? Yes, of course, ini the same table. Kok masih sama gitu ya? Bersih, bautnya nggak ada yang berkarat. Ketika saya masuk di tahun 2015, 2016, tidak ada yang berubah dengan meja tersebut. Itu salah satu contohnya teman-teman semua ya. Karena memang dia menerapkan yang namanya resik. Salah satu contoh misalnya kalau kita sebagai pria kan biasanya ngopi gitu ya. Mungkin cewek juga ada yang banyak ngopi. Nah, ketika kita ngopi, biasanya suka taruh di meja kita gitu kan ya. Nah, bekas-bekas lingkaran-lingkaran gelasnya itu kadang-kadang saya suka lihat di beberapa meja itu nggak dibersihin sama dia. Santai aja sama dia. Sampai berkerak juga cuek aja gitu ya. Nah, berarti dia tidak menerapkan yang namanya resik. Begitu teman-teman semua. Oke. Kemudian kita akan beralih ke rawat. Seiketsu. Merawat itu adalah menjaga agar ringkas, rapi, dan resip itu tetap terjaga. Tetap dilakukan itu semua. Maka kita beralih lagi ke nomor yang berikutnya lagi, yaitu rajin, setsuke. Rajin ini ketika kita sudah merawat tadi, menjaga agar ringkas, rapi, dan resik itu tetap dilakukan secara konsisten, akhirnya ini menjadi satu kebiasaan, jadi satu habit, jadi satu sifat terhadap diri kita. Dan kita akhirnya punya standarisasi sendiri gitu ya, bahwa ketika saya bekerja itu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, gitu ya. Ini adalah bagian dari sebuah proses dari 5R. Maksud daripada standarisasi atau prosedur ini juga kadang-kadang dituangkan dalam bentuk memang regulasi di perusahaan atau prosedur tadi. Nah, contoh misalnya saya pernah juga masuk ke dalam lingkungan perusahaan Jepang, di sana itu ada foto gambar table ataupun meja yang standar tuh kayak gimana, dipoto, ditempel. Gitu. Nah, ini berarti sudah jadi sebuah keputusan, prosedur dari budaya organisasi yang mulai diterapkan oleh lingkungan perusahaan tersebut. Gitu, termasuk juga gambar laci dipoto gitu ya. Kalau misalnya perlu yang namanya tempat untuk mana gunting, mana ini, mana itu, bisa request sama facility maintenance untuk dibuatkan. Itulah teman-teman semua. Itu di dalam lingkungan perusahaan. Jadi itu berarti sudah kita melakukan yang namanya prosedur atau standarisasi yang benar tuh kayak gimana. Nah, catatannya adalah agar kita terbiasa dengan yang namanya 5R, maka dari rumah sekalipun kita sudah harus menerapkan itu. Gitu ya. Agar nanti ketika di lingkungan perusahaan, Anda juga sudah terbiasa dengan itu. Saya rasanya kalau disebut benci sih benci ya dengan perilaku mahasiswa-mahasiswa ataupun peserta training yang meninggalkan botol gitu di dalam kelasnya itu. Ya kalau lupa sih oke lah, mungkin dia lupa. Tapi kok ini satu kelas botol banyak banget yang lupa ya gitu.
Bahkan ada saya pernah lihat dulu kan, saya juga pernah berkampus sama seperti Anda. Itu kalau bekas permen, makanan, atau apapun dilipat-lipat kecil terus diselipin di dalam kursi, besi kursi. Nah, itu berarti Anda tidak mengerti bagaimana 5R diterapkan gitu teman-teman semua. Saya pernah memotret ruangan, kemudian saya share di grup dosen dan saya mengatakan, ini pasar Tambun pindah ke kampus, gitu kan? Saya tulisin begitu. Kemudian ada yang menanggapi, ya Pak, nanti coba kita kondisikan gitu. Nah ini yang menanggapi alhamdulillah gitu. Berarti dia sudah ngerti tentang 5R dan budaya moral gitu kan. Tapi ada juga yang menanggapi kalau enggak berantakan nanti cleaning service-nya nggak ada kerjaan Pak Yuan gitu. Nah, saya cuman senyum-senyum bertanduk gitu ya, senyum-senyum agak-agak sinis gitu sebenarnya saya. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu ya? Apa Anda tidak memahami tentang 5R ya gitu. Nah, karena sebetulnya 5R itu bersih-bersih itu adalah kewajiban Anda sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja. Anda nggak bisa lagi yang namanya ngandelin cleaning service. Karena kalau sudah ada 5R diterapkan, cleaning service itu sebisa mungkin jadi berkurang teman-teman semua atau hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bersifat berat gitu ya. Memerlukan skill khusus, memerlukan alat-alat khusus yang dimiliki oleh orang-orang di cleaning service. Gitu. Nah, saya ternyata telusuri kenapa sih dosen ini ngomong kayak gini ya, oh wajar, dia belum pernah bekerja di manufaktur. Jadi mungkin dia belum tahu gimana implementasi proses 5R, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, kemudian apa sih manfaatnya kalau kita sudah menerapkan 5R? Nah, manfaatnya teman-teman semua, di sini ujung-ujungnya adalah sustainability sebuah bisnis. Keberlanjutan bisnis kita bisa berkembang dan bisa expand lah gitu ya. Sebuah contohnya begini aja, Anda misalnya punya coffee shop, sorry. Anda punya cafe atau coffee shop, dan itu Anda menerapkan 5R. Yakin deh, kalau Anda menerapkan 5R dengan coffee shop yang tidak menerapkan 5R, siapa yang paling banyak pengunjungnya? Ya balikin lagi sama Anda mau ngopi di tempat yang berantakan, di tempat kumuh, di tempat bau, mau nggak? Gitu, pasti nggak mau kan? Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya 5R. Dari mulai eh, bagaimana kita milih barang sampai dengan kita mendelivery kopi tersebut juga pasti kita sudah memiliki satu standarisasi yang tadi kan. Dan standarisasi itu berada di rajin tadi, ada standarisasi SOP-nya gitu. Termasuk ngelapin mejanya gimana caranya gitu ya. Kinclong dikatakan kinclong tuh kayak gimana sih? Pasti ada standarisasinya. Nah, artinya ketika kita sudah menerapkan 5R dengan barang-barang yang sudah ringkas, rapi, maka efektif dan efisien itu bisa dicapai. Kualitas dari kopi, rasa, keamanan, nyaman, itu pasti juga bisa ditunjukkan kepada pelanggan. Sehingga Anda punya kompetensi untuk memanage coffee shop ataupun memanage cafe. Anda punya kompetensi untuk melakukan manajerial di sana dan orang yakin, oh pantesan manajer restorannya si ini gitu loh. Dia pasti ngerti 5R. Akhirnya kita bisa berkompetisi kan dengan coffee shop yang lain, ya kan? Dan karena kita sudah rame, kompetisi kita terjaga, kompetisi kita bisa kita implementasikan atau kita bisa bersaing, kompetensi kita juga diakui, maka banyak sekali pelanggan-pelanggan yang akan datang ke tempat kita, sehingga kita lebih produktif. Kalau sudah produktif, maka Anda juga ada kemungkinan kan buka bisnis yang baru, ya, buka coffee shop yang baru, buka kafe baru, maka sustainability bisnis ini bisa terjaga. Itu kalau saya ilustrasikan secara umum, begitu teman-teman semua. Nah, bicara tentang langkah-langkahnya tadi saya sudah jelaskan ya, langkah-langkahnya seperti apa. Begitu teman-teman semua, ini hanya contoh saja ya, before dan after-nya. Oke, dan perlu diketahui teman-teman semua, ketika Anda masuk ke dalam lingkungan perusahaan, terus misalnya kita melihat ada yang satu masalah, masalah berantakan, masalah kotor, masalah apapun, itu adalah sebuah peluang, kemajuan buat Anda untuk bisa improve di situ. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita maju lagi ke lean manufacturing yang tadi saya jelaskan di awal. Oke.
Setelah kita menjalankan 5R ini, maka kita akan masuk ke dalam standarisasi pekerjaan kita. Dibuatlah SOP. Dibuat standarisasi kerja agar orang-orang yang bekerja di tempat kita ngerti dari hulu ke hilirnya kayak gimana dalam satu pekerjaan tersebut. Ya, contohnya tadi misalnya kalau saya bilang Mas Wianta silakan Anda ngelas. Oke, safety-nya benar, kemudian maksudnya sudah ada, barangnya juga oke. Maksudnya alat-alat yang akan kita lakukan itu akan kita gunakan udah oke. Kemudian 5R-nya juga sudah terjaga di lingkungan tersebut. Tapi ketika saya minta ke Mas Wianta itu untuk ngelas besi tertentu misalnya ya atau ngelas besi apapun itu, ternyata tidak ada standarisasinya di situ, maka siapapun orang yang akan bekerja sebagai tukang elas untuk di awal-awal pasti nggak ngerti kan. Ini yang namanya dikatakan baik itu kayak gimana. Nah, kita sudah harus melakukan standarisasi pekerjaan di sana agar siapapun yang bekerja di situ punya yang namanya guidance atau arahan atau apa guidance itu ya, panduan gitu ya untuk melakukan satu pekerjaan. Ya, contoh aja misalnya gini, Mbak Nabila sudah biasa yang namanya masak mie instan, oh gampang gitu kan. Tapi ketika saya minta Mbak bikin soto ya, gitu ya. Ini dapurnya udah ada, dapurnya juga udah safety, udah rapi, udah bersih. Silakan bikin soto. Mungkin Mbak Nabila akan bertanya, saya belum pernah bikin soto, gimana ya bikin soto ini ya? Kalau saya belum nggak bisa, ya nggak mungkin kan dalam pekerjaan itu ngomongnya saya nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin. Ah, berarti saya harus belajar dulunya. Lihat apa? Standarisasi. Cara bikin soto tuh kayak gimana kan? Coba kalau nggak ada standar, Anda juga nggak bakalan bisa gimana caranya bikin soto. Contohnya begitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang just in time. Apa itu just in time? Dari namanya saja Anda sudah tahu in time atau dalam berhubungan dengan waktu. Secara umum, kalau saya definisikan, hari ini Toyota itu minta barang ke saya 10 ban mobil, maka hari ini juga saya harus mengirimkan 10 ban mobil, tapi bukan ban mobil yang saya stok. Bukan barang stok saya. Itu barang yang memang anget, fresh from the oven, istilahnya gitu loh ya. Itu just in time. Jadi nggak ada barang-barang stok yang dikirimkan kalau dalam just in time. Hari ini minta, hari ini produksi. Bukan hari ini minta, hari ini dikeluarin dari gudang. Bukan. Begitu. Nah, secara umum ada beberapa metode yaitu pull system, continuous flow, takt time, dan quick dan dory. Apa itu? Saya akan jelaskan di sini ya. Untuk teman-teman yang di manufacturing, silakan Anda menambahkan ya, atau Anda boleh memberikan komentar. Sekarang kita bicara tentang nomor 1, pull system. Ini misalnya ada line produksi. Di sini ada orang, ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, dan seterusnya. Gitu ya. Pull system itu adalah menarik barang-barang atau material-material agar jangan sampai menumpuk di satu sisi. Ini gimana caranya? Ditarik, tarik ke sini. Terus pindah. Sama dia mungkin dilakukan operasional apapun itu. Sama ini ditarik lagi, pindah ke sini. Sama ini ditarik lagi, pindah ke sini. Sama ini ditarik, udah selesai nih. Bukan cuma tarik-tarik doang, maksudnya tiap-tiap ini ada job-jobnya masing-masing ya. Tarik-tarik doang, nggak ada kerjain mau buat apa. Ada job-jobnya masing-masing sampai akhirnya ditaruh di palet atau di box untuk dilakukan delivery atau dilakukan pengecekan atau proses yang lain. Gitu teman-teman semua. Ini adalah pull system, menarik benda ataupun barang material agar tidak menumpuk di dalam satu sisi atau satu tempat. Gitu. Kemudian sekarang kita bicara tentang yang lain lagi. Kita akan menggunakan tadi ya, apa flow, continuous flow. Oke. Continuous flow itu secara umum itu Anda bisa tahu ya, continue itu berkelanjutan, flow itu ada alur. Alur berkelanjutan. Nah, biasanya alur yang berkelanjutan itu kita menggunakan compiler saat melakukan proses produksinya. Terus aja alurnya begitu ya, teman-teman semua. Ini kenapa sih? Ya, ini biasanya pakai compiler. Nah, di sini ini alurnya itu akan secara terus-menerus berlangsung sampai barang itu masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, gitu ya. Ini adalah continuous flow. Begitu teman-teman semua. Nah, sementara takt time itu bicara tentang waktunya.
bahwa di sini harus berapa detik, di sini harus berapa detik, di sini harus berapa detik, di sini harus berapa detik. Semuanya memiliki waktu-waktu agar kita mengetahui circle ataupun alur dari satu buah benda produksi ini berapa lama gitu. Nah, di sini kita punya top time-nya. Sehingga kita bisa memprediksikan, oh 10 ban itu berarti dalam waktu 1 jam loh Pak, dengan ganti jig dan lain-lain itu mungkin 1,5 jam, itu lama banget sebenarnya ya, ganti jig 30 menit. Nah ini ada top time berhubungan dengan waktu yang ditentukan dari setiap unit pekerjaan. Nah, kemudian yang namanya quick dan Dori itu berarti quick, cepat, dan Dori itu adalah pengubahan-pengubahan yang ada di sini. Ketika teman-teman di sini ganti model, maka kita harus bisa bergerak dengan cepat dalam adaptasi perubahan tersebut. Ganti jig, ganti apa ya, apalagi ya, ganti part, ganti mata bor misalnya, ganti baut, ganti apa lagi, pokoknya setiap ganti model pasti akan ada ganti-ganti yang lain gitu ya, entah itu moldingnya yang diganti. Nah ini harus dilakukan secara cepat, itu yang just in time. Sekarang kita akan ke yang berikutnya, saya clear dulu. Nah, just in time. Sekarang di pilar berikutnya yang tadi teman-teman semua, Anda bisa lihat di pilar yang tadi itu adalah Jidoka. Jidoka. Kelihatan ya di Jidoka. Di Jidoka ini ada beberapa tools ataupun cara atau metode. Automatic stop, error proofing, build-in quality, dan solve root case problem atau root case analysis. Ya, di sini ditulisnya YY analysis. Nah, seperti apa Jidoka itu? Sekarang saya ilustrasikan aja di dalam lingkungan perusahaan saya. Saya dulu itu ketika jadi operator teman-teman semua, saya mengoperasikan mesin namanya mesin NCIA rotor di sana. Nah, ini bagian rotor ya. Rotor itu adalah bagian dari mesin mobil yang berfungsi sebagai berputar penggerak arus listrik. Nah, kenapa kita punya listrik di dalam mobil? Karena ada rotor yang bergerak. Di sana di dalamnya ada coil-coil. Jadi ketika starter kayak hamburger ya. Oke. Jadi rotor itu kayak kok beda banget sama rotor keadaan. Anggap aja begini ya teman-teman semua. Di sini ada pul A, ini kutub 1, ini kutub 2, ini kutub A, ini kutub B, katakanlah gitu ya. Teman-teman, di sini ada stick C dan sini stick D. Ya, di dalam ini ada coil-coil ya, ada coil gulungan wire gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana tadi automatic stop, foolproof, kemudian juga build quality, dan satu lagi tadi tentang apa root cause analysis ya, root cause analysis. Nah, kita akan lihat ke sini. Oh, sorry. Nah, jadi dulu itu sebelum adanya automatic system, automatic stop, jadi kalau misalnya saya mengoperasikan mesin, mesin tinggal ditumpuk-tumpukin aja barang di pool yang akan bagian atas taruh gitu ya. Kemudian mesin nanti akan ngambil, disatuin dengan pool yang bawah. Nah, itu dilakukan oleh saya. Pokoknya saya numpukin barang, naro di jig gitu ya. Yang di atas itu katakanlah model 5.1, yang di bawah misalnya 7.2. Yang di sini berapa nih gitu ya. Ini katakanlah misalnya tipe A1, yang ini tipe D3, A2 misalnya gitu. Nah, saya cuma tinggal numpuk-numpukin aja di jignya teman-teman semua. Nah, kasusnya yang terjadi adalah ketika salah saya numpukin di jig tersebut, harusnya 72 misalnya, saya naruh misalnya adalah 73. Nah, salah kan gitu. Nah, ternyata tetap bisa ngeklik. Ya udah ngeklik aja itu rotornya gitu. Tapi ketika dimasuk ke proses yang lain, saat dicek sama QC, kok gapnya beda ya? Ini gapnya ya. Ini gapnya beda. Gapnya beda kalau 5.1 sama 7.2 itu gapnya harus sekian mili gitu loh ya. Nah karena salah saya di sini akhirnya timbul lah. Dan mesin ini nggak bisa otomatis berhenti karena tidak ada sistem.
Akhirnya dibuatlah sistem. Dengan cara apa teman-teman semua? Dengan cara pengenalan bagaimana gap ini. Kalau gapnya salah, dia akan berhenti. Kalau ini tingginya salah, dia akan berhenti. Itu ya. Jadi kalau model sekian harus tingginya sekian gitu. Dia ngebacanya by sensor. Ini juga sekian, itu by sensor. Oke, itu berjalan. Tapi di kemudian hari ternyata antara 5.1 dengan 7.1 itu ternyata punya gap yang sama. Ayo, gimana dong? Ternyata salah juga kan? Harusnya misalnya di sini 7.2, tapi karena gapnya sama, kebacanya gitu lagi gitu ya, salah kebacanya. Maka kita akan menggunakan yang namanya foolproof, anti salah. Di sini dibuatlah barcode-barcode. Nah, barcode itu di-insert di komputer ya. Jadi udah mulai nih bisa ngebaca barcode. Kalau antara barcode ini dengan barcode ini tidak sesuai dengan perencanaan hari ini, maka mesin juga berhenti dan akan memberikan sinyal. Sinyal ya. Di sini misalnya barcode mistake ya, berarti barcode-nya salah. Atau misalnya tinggi stick pull A salah, pull B salah, ini pokoknya ada notifikasi-notifikasi tertentu. Begitu teman-teman semua. Ya, ini foolproof anti salah. Jadi dia sudah lebih pintar lagi untuk membaca itu semua. Tapi kita sudah harus melakukan sebuah modifikasi di sana dengan barcode misalnya gitu ya, membaca QR code atau apapun itu. Nah, bicara tentang build quality, maka dari setiap komponen-komponen tersebut ini sudah harus kita bangun kualitas-kualitas yang dijaga sesuai dengan standarisasinya. Pool A-nya dapat dari mana nih? Dari PT apa nih? Gitu kan. Pool-nya itu disuplai dari PT apa. Pool B disuplai dari PT apa. Kita lakukan audit secara berkala kepada mereka, ini juga bagian daripada build quality, membangun kualitas. Kemudian juga sebelum dilakukan penyatuan, itu sudah harus dilakukan checking dulu misalnya oleh QC secara randomized. Ini built-in quality. Gitu. Nah, kemudian tadi bicara tentang root cause analisis, kalau misalnya ada masalah, saya percepat ya. Kalau ada masalah, itu kita menggunakan yang namanya YY analysis. Apa itu YY analysis? Sorry, ya biar cepat. YY analysis itu adalah analisa dengan menggunakan dengan menggunakan pertanyaan why. Kenapa ya Pak harus 5? Ya secara standar memang 5 why baru ketemu dengan akar masalahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum ketemu dengan akar masalahnya, ya silakan Anda cari kembali akar masalahnya seperti apa. Contohnya gini teman-teman semua. Anda misalnya punya AC di dalam kamar gitu ya. AC itu tiba-tiba nggak panas. Nah, kenapa AC ini nggak panas? Satu, why? Oh, karena gini gini gini. Oh, karena memang belum dinyalain ya. Iyalah belum dinyalain mah tuh panas ya. Ini udah dinyalain maksudnya, tapi kenapa panas? Kenapa tidak dingin gitu? Udah dinyalain tapi kok nggak dingin gitu. Ya, jadi why pertama itu kenapa sih nggak dingin ya? Oke, kemudian why keduanya lagi. Why? Kenapa nggak dingin? Oh, karena di situ misalnya belum dilakukan pengecekan. Kenapa belum dilakukan pengecekan? Gitu, teman-teman semua. Oh, karena memang si abangnya belum datang, abang servisnya. Kenapa belum datang? Oke, karena memang belum dipanggil, ya. Kenapa belum dipanggil? Nah, oh karena memang tidak ada time schedule-nya. Kenapa tidak ada time schedule-nya? Karena tidak ada PIC yang bertanggung jawab dalam maintaining AC. Oh, berarti ini why-nya. Jadi kita sudah harus membuat PIC maintenance AC di mana dia membuat schedule. Gitu teman-teman semua. Ya, ini why analisis. Nah, sekarang tinggal korelasikan saja di perusahaan Anda. Kenapa ya misalnya mesin printer saya nggak bisa ngeprint? Nah, lakukan YY analisis. Kenapa ya di mesin ini kok banyak NG-nya? Lakukan gitu ya analisanya. Gitu teman-teman semua. Itu YY analisis. Begitu Jidoka.
Oke. Nah, ketika kita sudah menerapkan Jidoka, insya Allah secara umum kualitas, harga, proses, safety, dan bermoral itu bisa diterapkan di lingkungan perusahaan Anda. Artinya bahwa perusahaan Anda bisa bersaing, bisa produktif, dan bisa sustainable seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu ya, teman-teman semua. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan referensi lain ya, sehingga gambaran singkat yang saya jelaskan itu bisa mendapatkan pencerahan ataupun informasi-informasi lagi dari berbagai sumber. Tadi saya terangkan berdasarkan teori dan pengalaman saya ketika saya bekerja di lingkungan produksi, terutama di otomotif. Ya, silakan Anda coba korelasikan kembali dengan lingkungan perusahaan Anda. Kalau Anda sudah tahu, oh bahwa manufacturing untuk mencapai sustainability bisnis itu harus ada fondasi atau elemennya. Dari mulai safety, 5R, kemudian SOP, baru nanti kita just in time. Setelah just in time, kita bicara tentang Jidoka, nanti salah. Nah, setelah selesai semua itu, baru deh kita akan dapat tuh dari mulai kualitinya terjamin, kemudian cost-nya bisa murah gitu ya, kemudian juga delivery-nya cepat, sampai dengan teman-teman juga punya moral. Kok apa sih hubungannya dengan moral gitu ya? Karena gini teman-teman semua, kalau Anda sudah menjalankan yang namanya lean manufacturing atau just in time tadi, saya diminta nih sama Toyota hari ini datang, hari ini request, hari ini juga akan datang. Itu kan bentuk tanggung jawab saya. Dengan menerapkan just in time, saya akan sangat bertanggung jawab terhadap permintaan barang tersebut. Tanggung jawab adalah bagian daripada moral. Gitu. Kemudian tadi misalnya ada barang salah. Udah tahu ini salah ya. Kalau misalnya kita tidak menerapkan foolproof system ataupun stop mesin, ini bisa jadi bablas. Kalau bablas sampai nanti misalnya ada orang celaka, cedera gara-gara produk dan kita hasilkan tidak sesuai dengan standar, itu juga akan berhubungan dengan moral kita sebagai seorang pekerja gitu ya. Contohnya di ban misalnya. Ban mobil nih, setitik saja debu ataupun setitik saja air di dalam lapisan atau layer ban mobil itu tuh nggak boleh. Kalau misalnya kita udah tahu nggak boleh, terus nggak ada sistem tadi ya, foolproof-nya tidak terdeteksi, ngelos, tiba-tiba dipakai bom mobil tersebut sama keluarga Anda atau siapapun itu. Dalam putaran sekian, kecepatan sekian, maka titik celah itu semakin lama akan semakin melebar. Ketika dalam pelebaran tertentu, maka dia akan meledak. Makanya sekarang banyak kan yang Anda mungkin pernah dengar ada kecelakaan-kecelakaan bannya meledak. Nah, itu bisa jadi karena memang orang tersebut tidak menerapkan yang namanya lean manufacturing, sehingga dia ya secara bertanggung jawab terhadap kualitasnya tidak bagus. Berarti itu tidak bermoral di sana. Intinya begitu ya, teman-teman semua. I think that you understand dengan apa yang saya jelaskan. Uh, tadi saya izinnya ada jam 4 sampai 15, nggak taunya 4:30. Oke, thank you so much for your attention. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Silakan belajar kembali di lingkungan organisasi Anda ataupun lingkungan perusahaan Anda. Saya tidak membuka pertanyaan dulu ya, mohon maaf. Kita akan diskusinya nanti di grup saja atau Anda boleh WhatsApp ke saya atau depending untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you for next weeks ya. Next week libur ya. Ada yang mau masuk nggak? Nggak ada. Kali aja ada yang ngomong.